itu Bang Irul di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil menunggu yang lain, kita sedikit membuka pengantar dari materi kita yang kedua yang dibawakan oleh Ustadz Muhammad Ridho Baru Isma. Nah, ini Ustadz kita yang paling ganteng, ya, viral. Dan IG-nya apa Ustadz? Abimah Kici. Jadi kalau yang mau stalking ya. Jadi sohibah kalau di TPRMI sekali lagi kita ingatkan, kita manggilnya itu sohibah. Jadi seiring perkembangan zaman, dakwah terus kita lakukan sebagai upaya kita untuk bersyiar membesarkan agama ini. Tapi kalau dakwahnya monoton, dakwahnya bikin bosen, jamin anak-anak muda sekarang banyak yang gak suka lah belajar dakwah. Karena kalau kita dengarkan orang ceramah aja, kalaupun terlalu serius, kita juga jadi bosen, betul kan? Betul kan Kak Sembilan? Ya. Jadi hari ini materi kita adalah dakwah Islam masa kini, yang kebetulan juga akan disampaikan oleh Ustadz masa kini kita. Ini dia Ustadz Muhammad Ridho Baru Isma. Beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Ustadz kita yang tercinta. Dipersilahkan kepada Ustadz. Syukran. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tuyul buta naik pesawat gara-gara takut kiamat. Siapa yang jawab salam ini dengan semangat, semoga selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyakirin wa syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya berdiri aja ya. Apa kabar? Sohibah siang ini sehat? Raja nih, kita gemuk apa? Kuat. Ya mantap ya. Kalau kita tanya sehat, apa kabar? Jawabnya sehat, semangat, Allahu Akbar. Bisa? Sehat, semangat, Allahu Akbar. Bisa ya? Apa kabar siang ini? Ini kayaknya ini jam-jam ngantuk ini berbahaya nih Raja. Dari kita ice breaking ada belau. Yang salah langsung kita celemotin sini. Ya, ada enggak betul? Bedak. Ada. Bawa makeup, lipstick berat. Iya sini. Ini dakwah masa kini, dakwah zaman now. Dah. Mahal nih. Yang murah-murah ada. Kita mau ice breaking dulu. Oh iya. Yang salah kita gincu ya. Siap? Sebelum mulai kita yang salah kita gincu. Jadi pertanyaan. Gamesnya gini ya.
Sebelum kita mulai mukadimah, karena ini udah ngantuk-ngantuk bahaya. Nanti saya ngomong, yang lainnya ini. Oke, ini gamesnya namanya makate. Apa? Makate. Setiap saya ucapkan makate, berarti itu wajib dilakukan. Tapi kalau enggak jangan dilakukan. Misal, makate berdiri. Makate duduk. Kalau abang bilang, saya bilang ini, ya semuanya berdiri, adik berdiri. Kayak nggak pakai makate lah, kita selemotin ya. Oke, deal ya. Kita lihat siapa top skor paling banyak. Saya berharap yang laki-laki jangan malu-malu belajar laki-laki ya. Konsentrasi. Kita berharap yang perempuan yang kena banyak. Di pipi biar hilang dempul klaim. Siap. Ulang ya. Apa? Ulang. Belum paham ya? Ulang. Contoh misalnya. Makate hormat. Nah, yang gak hormat langsung kita comel. Oke, paham ya, paham. Ini seharusnya gamenya kita berdiri buat intara, tapi gak usah lebih tersiksa kayak gitu aja. Siap ya? Sekitar 1-2 menit. Oke, ada yang mau bertanya? Udah paham? Paham ya? Siap? Oke. Bismillahirrahmanirrahim, game kita mulai. Makate berdiri. Siap. Makate seluruhnya siap gerak. Oke, supaya agak enak rentang-rentang tangan sini. Gak ada disuruh kamu ngapain. Kasih poin. Ahli baik kasih poin ya, kasih poin. Yang punya. Oke. Ulang. Seluruhnya siap gerak. Kakak baju hitam. Kamu jangan di situ. Kemarin sedikit. Kenapa kamu berjalan? Sini. Selamat. Jadi bilang makate kok. Fokus. Yo. Makate satu langkah kanan jalan. Kenapa ragu-ragu? Kamu apa yang dimaksud? Takut. Ya. Maunya diam ya. Oke. Yuk, semuanya tangannya diangkat ke atas. Aja masuk, mantap kali. Oke. Boleh. Sekali. Makate semuanya angkat tangan ke atas. Dua. Turunkan satu. Perjuangan bangsa, oke? Semua yang angkat tangan di atas, mulai goyang. Belum materi udah nggak fokus gimana nih? Lama. Makate goyang. Goyang kencang. Stop. Enggak semua sampai stop. Ayo semuanya kita sampai stop. Makate stop. Turunkan. Saking banyaknya nggak bisa saya stop. Lupa. Oke, Makate turun semua. Duduk. Makate turunkan. Duduk kan gak ada makate. Iya. Udah. Makate duduk semua. Oke. Kasih plus dulu untuk kita semua. Kasih plus. Yang kuat adalah tepuk tangannya. Raja yang kuat aja. Oke. Tangan kanan gini, tangan kiri gini. Yuk, tangan kanan gini, tangan kiri gini. Kak, yuk. Siapa yang ketangkap, dia kita comeng bolak-balik, ya. Kita main games buaya. Setiap dengar kata-kata buaya, tangkap. Oke. Nyerah. Berarti tidak fokus ya. Kalau nanti saya tengok di tengah-tengah nggak fokus, kita main lagi.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang dimuliakan, dihormati, disanjung, dituakan abang-abang, kakak-kakak, orang tua kami, tuan-tuan guru, asyekhona, kepala-kepala rumah tangga. Kalau ada yang udah menikah nih, abang udah nikah? Sepenanggungan ya. Sini ada yang udah nikah? Gak laku. Belum laku, belum mau. Kok sedih gitu, sedih besar. Canda ya. Saya juga. Baik, pertama kita bersyukur kepada Allah hari ini masih bisa bernafas gratis ya. Raja berapa kali nafas satu hari? Karburatornya besar nih, kencang ya. Knalpotnya pengeluarannya boros. Ya, bayar nggak nafas? Gratis kan? Kalau di rumah sakit bayar nggak? Jadi hari ini nggak ada alasan buat kita tidak Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian ingat saat dulu perang Uhud. Tahu perang Uhud? Rasulullah naik di atas sama bala tentaranya. Rupanya kaumnya Khalid bin Walid mundur. Udah mundur, kata sahabat ini, Rasulullah kita udah menang, jangan ada yang meninggalkan tempat itu sampai saya bilang sudah selesai. Rasulullah turun ke bawah melihat keadaan. Rupanya sahabat-sahabat yang di atas itu melihat harta rampasan perang banyak di bawah. Musuh-musuh udah gak ada, udah menjauh. Jadi mereka tergoda turun ke bawah mengambil harta rampasan itu. Khalid tahu. Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam kan? Masih kafir. Khalid tahu bilang kemudi kosong. Nah, kalau bahasanya kemudi kosong, tahu gunung kosong. Khalid datang menyerang sehingga semuanya luluh lantah, mati di bawah. Rasulullah kena di sini ya, besi dilempar sama bala tentaranya Khalid bin Walid, kena di sini, lengket, yang menyebabkan gusinya patah. Jadi hari ini perjuangan itu kita ingat lah ya. Tak lagi yang mau berjuang 45 kan kita nggak mesti juga lempar-lemparan gitu, enggak. Kita ingat aja perjuangan 45 itu jauh sebelum Indonesia merdeka. Rasulullah duluan udah memperjuangkan kita. Makanya saya, abang-abang, kakak-kakak ada di sini itu karena Rasulullah. Kalau nggak karena Rasulullah, nggak ada kita di sini ya. Kita bersolatlah dulu. Semoga syafaatnya ngalir kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pakai nada lah, pakai nada. Jilbab putih. Bila Israel, itu selimut putih ya. Salatullah. Tunggu. Kalian katanya mau main, mana ambil lah bro. Udah jam siang ini ngantuk. Gas. Lipul. Wow, udah kesal, Dia. Bang Raja. Kita mau Bang Raja ya. Ya, kamu lipul. Gak usah. Nanti aja. Ya, pakai HP. Iya. Mau main? Main lah bang. Nanti lah terakhir. Kalau kira-kira udah pada ngantuk ngomong. Ini pakai mulut dulu. Salatullah, salamullah. Bisa kan? Bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Lemas. Sallu ala Nabi Muhammad. Oke, Bang, itu foto presiden 2034 ya, pengganti Pak Jokowi. Pak Jokowi masuk YouTube lupa saya kapok lagi, kena kasus lagi. Ece Pak Jokowi. Itu foto saya waktu kegiatan apa? Safari subuh sama anak-anak JTRN ini. Mana Bang?
ngiring. Jadi kegiatannya setiap subuh, sebulan sekali di awal minggu kita roadshow keliling-keliling. Gini kami ceramah, karena pasarnya ngiring. Mau ketawa ngantuk. Banyak ngantuk. Ini Abang Da Asyafuna Fadil juga luar biasa ya, sama Abang Da Bayu ya. Mana tuh Pak Ketua, Pak Ketum. Ya, di sini juga kita dapat banyak hadir Bapak Camat, anggota dewan dan stafnya. Mudah-mudahan acara ini barokah. Bang, itu namanya udah tahu belum? Bang Yoga masih ingat nama saya Bang Yoga? Masih ingat? Nama lengkapnya Profesor Dr. Haji Muhammad Ridho Hambanu Isma, SPDI, MED, LC, MA, MPD, PhD, desa. Amin ya. Panggilannya Habibah. Enggak. Saya nggak suka dipanggil Ustaz, nggak dekat. Dipanggil Abi, dipanggil Ayang suka. Iya, gue bucin. Ini bahaya nih di luar ini, bucin ini. Panggilnya Abi. Abi itu ayah, jangan dipanggil Ustaz. Kita jadi dipanggil abang kan. Kalau kita lebih dekat dalam satu forum nggak apa-apa abang. Tapi kalau dalam gini Abi aja, biar lebih santun ya. Kenapa dibilang Abi kece tadi ya? Kan memang kece nyata, itu jujur ya. Panggilannya itu Habibah Tanjungi karena saya tinggal di Tanjung. Sebelum kita ngomong-ngomong panjang lebar, daripada nanti saya dibilang ini Wawan ini siapa ini? Sopatin kali. Saya memperkenalkan diri. Alamat kita Jemborawa, usia 19 tahun, jalan 20. Jangan komen aja, ini punya Bang ya. 19 jalan 20. Nah, pokok kalian sirik kali kalau abang ngomongnya itu. Abi ya, 25 tahun. Belum menikah bukan karena nggak laku. Ya, bukan karena tidak laku. Belum mau. Profesi hari ini kesiswaan di SMA Sains Tafis Quran Al-Amar. Pengalaman mengajar sudah dari 2015, 8 tahun. Pengalaman aktivis dakwah dari SMP sudah terjun sampai Ramadan sampai sekarang. Tapi sekarang lebih keren belajar. Dulu belajar dari YouTube. 3 menit nonton YouTube, semua dicatetin, itu yang dihafal, itu yang disampaikan. Kalau sekarang enggak pakai kitab. Ambil majelis sitanil, pakai Arab gundul, habis diketam. Kemudian hobi pencak silat, jadi jago bela diri karena muslim itu harus kuat. Main sholawatan, hadroh dan sebagainya. Dah, itu aja lah ya. Kita langsung masuk ke slide kedua. Dakwah masa kini. Cepet gitu. Apalah dakwah masa kini? Kau abang ini pasti tahu. Kamu kan ngomong pasti nggak tahu apa dakwah masa kini. Betul. Lihat ya. Saya kasih contoh ya. Next, apa? Apalah berarti dakwah masa kini? Oi. Sila. Salah nggak yang dilakukan ya? Enggak. Suara habis ya. Maklum, jam terbang tinggi gitu deh. Sombong amat. Enggak, ini karunia dari Allah. Saya agak serak-serak bahasa saya. Itu kenapa saya minum tangan kiri tadi? Menunjukkan adab yang salah. Dakwah itu gampang. Dakwah itu apa? Nggak harus jadi ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita jalan bener, masuk masjid kaki kanan, masuk kamar mandi kaki kiri, minum pakai tangan kanan, duduk, itu udah dakwah. Ya kan? Ada bil lisan, ada bil hal. Lisan dengan perkataan, hal dengan perbuatan. Perempuan, untung nggak ada di sini. Pakai baju menutup aurat, tapi lekuk tubuh nampak. Dakwah kan? Menghancurkan nama Islam. Menutup aurat bukan membungkus. Kayak lemang, ketat, menjerit, bahunya menjerit, pahanya menjerit. Laki-laki gitu juga kita bang. Dakwah nggak mesti semuanya jadi saya.
Kalau semuanya jadi saya di sini, jadi Abi, yang nonton cuma Bapak Dila sama abang-abang sound system, udah berdua. Kita yang ngomong rame-rame, ganti-gantian mic-nya. Iya kan? Gak semuanya ngomong, gak semuanya berbicara. Dakwah itu simpel, tunjukkan yang baik, siarkan yang baik. Kelar. Next bang. Mengenai lambang ini, apa yang dikatakan Rasulullah? Siapa yang tahu? Saya kasih duit 2 juta. Nolnya gelinding 3. Gocek ada gocek. Bang, kamu nengok gambar itu. Apalah yang pernah dibilang Rasulullah tentang itu? Abang nggak tahu? Abang pasti tahu. Ya, coba. Karang Taruna, luar biasa. Kira tadi STM, SMK Jaya, SMK Otomotif. Nggak ada yang tahu. Bang Yoga nggak tahu bang. Bang Yoga ini Ustadz kita ini, guru saya di Menhatur ini. Tapi pura-pura nggak tahu. Abang-abang kakak-kakak tahu. Tabassumuka fi wajhi akhika sodako. Nggak usah ngomong dakwah panjang lebar dulu kita. Senyum dulu kita. Kalau orang ngomong panjang lebar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, atur tapi mukanya ketika nengok kawannya nih, menggibah mulutnya, menggibah nengok kawannya, usil dia, itu dia berarti dakwahnya gagal. Ini yang pertama nih diajarkan. Senyummu kepada wajah saudaramu sedekah. Sesimpel senyuman aja dia nggak bisa, gak usah ngomong dakwah. Jadi kalian kalau berenung sama Abi, gak usah belajar dakwah lah kita. Senyumlah dulu, kasih senyuman ternyingir. Gitu. Mana kalian? Bang, kamu yang udah kenal loreng-loreng, kayak dikeroin kamu gini. Senyum dulu, senyum. Manis sekali. Bisa jadi aliando. Woi, selamat datang kepada rombongan ibu-ibu perwiritan. Dari mana ini? Dari mana? Coba. Bang, ini kita. Iya. Oh, kita di sini komandannya ya. Lanjut, bang. Slide kedua. Hijrah. Yang bisa tahu hijrah? Ma'anal hijrah. What the meaning of hijrah? Kucing. Pindah dari kota Mekah ke Madinah. Boleh. Selamat. Masya Allah ya. Semoga nanti sebulan lagi jadi 5 juta ya. Kalau kamu kerja keras tapi ya. Sekarang fenomena hijrah bukan kayak Rasulullah lagi. Rasulullah jelas dari Mekah ke Madinah. Sekarang kan kayak gitu. Hijrah itu dari nggak pakai jilbab, pakai. Jadi dari ngomongnya bapak kau, dari ngomongnya kayak gitu hijrah jadi pupu. Baik ya. Capung lah memangnya. Semua siap punya kau. Dari bapak kau jadi kawan kau. Dari mata kau mah bulu hidup. Hijrah, mulutnya hijrah, pakaiannya hijrah, semuanya hijrah. Siapa yang pertama kali mempelopori hijrah di Indonesia? Pakai ngobrol. Ustaz pakai ngobrol. Suaranya Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Hanan apa namanya? Shift. Kalau di komputer tuh shift. Pakai duit aja dulu. Hanan Ataki mempelopori shift pemuda hijrah. Pertama kali Hanan Ataki buat usulan Hanan Ataki Al-Mukarram ya 2015 buat pemuda hijrah. Sekarang muncul sahabat hijrah, berani hijrah, hijrah bareng, hijrah sekui hijrah, gotu hijrah, hijrah sabilillah, banyak. Kalau dibuka di akun Instagram hijrah, show more katanya. 300-an lebih komunitas yang terdaftar. Luar biasa ya. Ini karena berkah di Papi Oren gak ada?
Komen aja ya, Dil. Makasih ya. Oh, kok cinta lah ya. Nggak saya balik listrik kamu ya. Lanjut. Sebenarnya. Ini kira-kira sebelum kita lanjut, abang-abang dan kakak-kakak di sini semuanya pengen jadi ustadz sama ustazah, enggak kan? Kalau memang pengen jadi ustadz sama ustazah, ini penting materinya. Dengarkan, lakukan. Tapi kalau kira-kira nggak mau jadi ustadz sama ustazah, minimal kamu bisa jadi emak dan ayah yang baik nanti kalau udah punya anak. Ya, dan sekarang bisa jadi anak yang baik, soleh dan soleha kalau masih jadi remaja. Udah siap? Banyak tadi bang. Punya prinsip itu pegangan. Jangan nanti kita baru maju kena terpa, kena omong-omong udah keok, letoy. Apa prinsipnya? Sana bang. Next. Iman, ilmu. 1, 2, 3. Jangan nengok lah. 1, 2, 3. Punya iman, belajar, baru melakukan. Dan terbalik-balik. Jangan belajar dulu. Kalau urutannya memang belajar, paham, baru beriman, baru beramal. Tapi kalau diamalkan yang mulai dari belajar dulu, belajar tinggi-tinggi kita kuliah, habis itu dapat jabatan, baru kita nanti beriman, baru beramal. Jadilah itu para koruptor. Ya, koruptor tuh belajar duluan ya, pintar duluan, tapi nggak punya iman, makanya jadi koruptor. Raja dulu pernah ya? Enggak ya, bukan raja ya, kembaran raja ya. Janganlah, na'udzubillah. Slide. Ini satu video yang akan membangkitkan semangat kita sekarang, karena tepat pada ratusan ribu, ya ribuan tahun yang lalu, dunia ini setengahnya pernah dipegang peradabannya sama Islam. Bedakan sama sekarang. Jangankan dunia, Indonesia kita hampir setengahnya dikuasai sama non muslim. Itu karena apa? Karena kita generasinya nggak punya keinginan untuk membangkitkan Islam balik. Video ini akan menjadi motivasi bagi kita kalau Islam pernah jaya dan akan jaya. Yuk bang, putar. Kuatin soalnya. Bisa? Jeda dulu, jeda. Gak dengar, belum. Korset. Ada? Bisa beresin makeup ya, yang bisa remotan tadi ya. Bang Yoga, nanti gantiin saya ya di sesi selanjutnya ya. Saya 15 menit aja nih. Saya bolehkan nanti abang-abang kakak-kakak yang mau menyampaikan motivasi, tapi 1 menit aja ya. Apa motivasi untuk dakwah masa kini? Bisa bang? Tidak bisa. Gini lah, kalau misalnya nggak bisa, mic-nya yang satu. Cepat, nanti dimarahin raja kita, tengok raja tuh, dan nelpon polisi ya. Area. Sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukan. Totalnya 250.000 pasukan. Ini dia, Sultan Muhammad Al-Fatih. Pemilihan pimpinan bukan pakai pemilu, gak zaman. Pemilihan pimpinan dipilih sama syekh, dipilih sama gurunya. Dari puluhan orang ditanya siapa yang gak pernah tinggal sholat, keluar beberapa. Siapa yang gak pernah tinggal sholat sunnah, keluar berapa. Siapa yang gak pernah tinggal sholat tahajud, keluar berapa. Siapa yang gak pernah tinggal puasa Senin Kamis, keluar berapa. Sehingga akhirnya tersisa 1, Sultan Hamid II, Muhammad Al-Fatih. Sebelum perang sholat dulu, kita pada yang gini, kalau orang zaman sekarang itu sebut aktivitas. Sebelum
Sebelum aktivitas sholat dulu. Yang mau dihancurkan Konstantinopel. Pakai jalur laut dan jalur darat. Kapalnya ditarik pakai orang. Bendera dikibarkan, perang dimulai. Ada satu meriam yang paling besar, beratnya 6 ton, 8 ton. Digeret dengan beberapa orang bisa. Berbagai macam cara ditempuh. Sebaik-baik tentara, sebaik-baik raja. Inilah dia Sultan Muhammad Al-Fatih. 53 hari berlanjut, tidak berhenti. Luar biasa kan? Imbang-imbang Ukraina Rusia. Tentaranya imbang berat antara Konstantinopel dengan tentara Islam. Meriam pertama yang diciptakan bisa menembus tembok tebal dari Konstantinopel. Tapi sebelumnya perjalanannya panjang. Mereka terus sholat setiap hari. Perbanyak sholat sunnah. Tidak pernah tidur saat malam, bangun tahajud. Ketika pertolongan Allah datang, inilah dia saatnya. Gak bisa dari satu sisi, mereka pergi dari sisi yang lain. Ditarik, meriam gergasinya ditarik. Meriam sebesar 8 ton atau 12 ton ditarik pakai orang. Kapalnya juga ditarik, semuanya ditarik. Gak bisa pakai jalur laut, pakai jalur darat. Dan pada akhirnya tembok pun runtuh. Ini dia, narik kapalnya pakai kayu, dilumuri lemak hewan. Ini jadi sejarah, kawan-kawan. Apakah bisa kita seperti ini lagi, bangkitkan kehidupan umat Islam? Perjuangan hidup mati di tangan. Dan akhirnya kerajaan Turki Utsmani berhasil menguasai Konstantinopel. Sebaik-baik raja, sebaik-baik tentara. Istanbul, Turki. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Sultan Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu. Pertanyaannya, kira-kira zaman sekarang ada nggak kayak apa Sultan Muhammad Al-Fatih? Ada ya, banyak ya. Nggak ada. Kalau pemuda nggak ada ya. Tapi kalau ustadz banyak lah. Banyak ustadz kita tuh yang nggak tinggal sholat malam, nggak tinggal puasa sunnah, tapi hanya nggak berani aja. Nah iya. Kalau ini berani, luar biasa. Oke, abang-abang semuanya, kakak-kakak, kita lanjut materi. Kreatif, inovatif, klasik, modern. Kita nggak berbicara kayak mana jadi ustadz ya. Kita nggak bicara. Kita berbicara hari ini kayak mana bisa jadi penyebar agama Islam dari diri kita minimal. Kita jadi anak sama orang tua kasih tahu yang bagus, sama kawan kasih tahu yang bagus, sama tetangga masyarakat kasih tahu yang bagus. Dengan cara-cara kreatif, inovatif, klasik, modern. Lanjut Bang. Jangan baper. Tahu baper? Digibahin sedikit, dia lebih parah pula. Maki-maki sama kawan. Memang gak ada otak
kau ya. Kau dulu gak punya utang, aku yang beli kau bakso, saya gak ingat kau ha? Jangan baper. Kalau kita udah tahu, ini kan kita dua kendalanya. Kenapa orang melakukan keburukan? Satu, karena dia tidak tahu. Yang kedua, kenapa orang melakukan keburukan? Karena dia tahu, tapi dia pura-pura tidak tahu. Kita yang mana? Kita yang ketiga, tahu dan tidak mau melakukan kalau itu salah. Jangan baper. Berjuang, kalau benar, benar. Kalau salah, salah. Lanjut bang. Punya mental Nabi. Dilempar kotoran, gak dibalas. Yang lempar sakit, dijenguk kasih buah. Coba abang lempar aja ya. Langsung dilempar pakai sound system. Kita kan enggak kan? Kita mana ada mental Nabi. Kawan bercanda sama kita, minum. Kawan gini, oh mak, ambil gantian. Ya, balas dendamnya keterlaluan. Kawan mukul kita, pak. Kita mukul, balasnya sampai pakai emosi dia. Nggak ada mental nabinya. Diceritai orang di fitnah. Abang, jangan raja sensor kamu siapa namanya? Dia, Zainab ketahuan pacaran sama opa Jawa. Opa Jawa. Dia merasa terfitnah, nggak rela ya kan? Tapi dia ngupload status lebih parah. Memang mulut nggak ada akhlaknya. Aku nggak ada buat kayak gitu ya kayak kucing. Lebih parah dia balasnya. Sama berarti kan? Kualitasnya sama kan? Kayak mana dakwah masa kini? Cukup perbaiki kehidupan kita. Nggak usah banyak ngomong. Kita melakukan yang benar, nanti orang melihat kita akan ternasihati dia. Aha? Lanjut bang. Ini dia, Ustadz Kece. Saya dulu begitu dengar di Instagram ada suara Ustadz Anan Ataki, saya kira ada ustazah muda. Ustazah muda mana nih? Bisa ya diincar. Lupa begitu ditengok, brewokan. Laki-laki pula. Salah selera saya. Ya, beliau dulu pakai jubah, pakai sorban, keliling-keliling ikut jamaah tabligh. Tapi semenjak beliau paham kayak mana dakwah itu bukan harus kayak gitu, sesuaikan sama kaum kita. Beliau kan tinggal di Bandung. Di Bandung tuh maksiat terbesar, perzinahan, mabuk-mabukan, perjudian. Jadi beliau punya cara untuk bisa buat gerakan hijrah. Makanya style kayak gini, pakai topi, palanya nggak ada rambutnya, bajunya pakai sweater, kadang pakai baju kemeja, pakai kaos, tapi hafal Quran, tapi hafal sirah nabawiyah, tapi ngomongnya lembut, bahasanya santun gitu. Kita coba pakai sorban, bajunya koko, kadang pakai jubah, ya kan? Pakai peci, pakai lobe. Begitu ngomong, anak siapa ngomong kurang ajar, nggak usah sholat sini lagi, pulang. Coba ya, tidak mencerminkan, nggak usah banyak bicara. Yang kita lakukan itu akan ditiru sama orang, akan dinilai sama orang. Bang, lanjut. Ini dalam surah Ibrahim. Kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia maha perkasa, dia maha bijaksana. Sambung hadisnya bang. Man yuridillahu bihi khairan, apa? Nggak tahu. Naudzubillah. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan di dalam hatinya kebaikan, dia pahamkan untuk urusan agama. Jadi kawan-kawan, coba tanya sama kita. Kita ini kayaknya udah paham agama tuh belum? Kalau belum, berarti Allah nggak ingin kita untuk buat baik. Banyak-banyak minta ampun, banyak-banyak istighfar. Kira-kira yang akhwat-akhwat nih, sohibah, udah merasa di dalam kebaikan belum? Insya Allah udah ya.
Kalau insya Allah udah, teruskan. Kalau insya Allah belum, perbaikilah. Karena tengok tuh, disesatkan. Cobalah, disesatkan sama orang yang keliling-keliling utang kita kan, gak balik-balik. Ini disesatkan Allah, kelar hidup. Bisa bang? Gak apa-apa lelah, yang penting lillah. 1, 2, 3. Capek nggak buat kayak gini, Raja? Kakak siapa namanya? Nabila. Capek nggak buat acara ini? Nggak capek, luar biasa. Mukanya tidak usah ditanya, mukanya sudah membuktikan. Saya ngomong kayak gini nih, inilah bukti bahwasanya capek, tapi lil. Ya. Kalau dari lah nggak ada tuh. Mau capek pun habis-habisan, gaspol. Tapi kalau untuk ini, fiti, bulus, untuk dunia capek, pasti kita bilang kayak gini, dah nanti bisa dikejar lagi ya itu. Tapi kalau urusan Allah, tahu kita ini capek, lagi kondisi capek, kita terjang, betul? Nggak apa-apa lelah, yang penting lanjut. Nah, ini ada sedikit video dari iklan Thailand. Kenapa saya buat di situ buat baik? Kita nggak perlu punya unek-unek terlalu tinggi, nggak usah. Ingat cerita pelacur yang ngasih minum kucing pakai sendalnya? Ingat kan? Di Al-Fulailah Qalila, 1001 kisah. Masuk surga? Berarti kita harus jadi pelacur? Enggak kan? Itu gambaran pelacur saja bisa masuk surga gara-gara kebaikan. Apalagi kita, abang-abang kakak-kakak ini potensi baik luar biasa. Tengok berapa banyak orang yang diundang, berapa banyak yang datang. Karena apa? Mereka tidak diizinkan Allah datang, kita diizinkan datang. Ya kan? Berarti kan kita orang-orang pilihan kan? Nah, video ini mudah-mudahan akan memberikan kita pesan sedikit bahwa kebaikan yang kita lakukan itu pasti akan berbuah baik suatu saat nanti. Putar balik. Biasa aja ya, nggak marah. Kalau kita, weh apa nih, memang kan, gitu, marah-marah. Mak dibantu, kita direkam ya kan. Nih. Nah, kalau kita dipilih yang paling sedikit, dia pilih yang paling banyak. Kalau diam-diam, itu dilakukannya hampir setiap hari. Tengok, pohon yang kering, nah ditunggu mama-mama tadi ya. Lama kali pun kamu kan. Kalau kita tulangnya kan, raja tulangnya yang dikasih, memang raja pelit kali raja. Terharu sampai anaknya kan? Dikasihnya banyak, luar biasa. Nenek ini pun bingung kan? Siapa pula ngasih malam-malam ini? Makanannya pakai nasi kan ya? Gak berhenti berdoa. Jadi mama anak. Gak dipandang sama orang, tapi mulia perbuatannya. Jadi peliharaannya, padahal anjing liar. Udah tidak ada. Ternyata anaknya sekolah. Luar biasa kan? Berkat kebaikan. Terharu deh. Ini kok sinetron ya? Gak ada apa nih, suami ketiga gak ada. Wak sebelah pun bingung tadi. Semua itu akan menjadi bahagia. Jangan pernah tidak yakin, tetap yakin, berdoa yakin terkabul.
Pohon yang kering gerontang udah tumbuh. Anak yang tadi pengemis udah bisa sekolah. Ibu-ibunya udah laris jualannya. Bunga tadi udah dihinggapi kupu-kupu. Yang hewan liar udah jadi peliharaan. Semua. Jangan lupa like, subscribe, itu artinya. Oke. Tepuk tangan dulu. Ya. Coba ingat-ingat. Apalah kira-kira kebaikan kita yang rutin dilakukan? Ada. Misalnya tiap hari kan, kalau ada rutin kan. Tiap hari nih. Sebelum saya ingat kisah sahabat. Sebelum dia keluar rumah, dia kasih sesendok gula di depan rumahnya. Dia berdoa sama semut-semut. Dia berdoa sama Allah, ya Allah, saya memberi makan makhlukmu setiap hari. Sekecil semut. Gula itu cuma sesendok bagi kita kan. Bagi mereka itu mukbang, ya kan? Mukbang, sebulan tak habis-habis tuh gula. Dan dipanggilnya, telepon Pak Le, keponakan, kumpul hari ini arisan keluarga besar ya. Semuanya datang, makan bareng. Kecil yang kita lakukan belum tentu kecil di mata orang. Lakukan aja walaupun kecil, bisa jadi besar di mata orang karena dia butuh gitu. Buat next bang. Oke, mak kata berdiri. Udah. Fokus. 1, 2, 3. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Jangan raja lagi lah. Bang, panitia sabda. Kakak siapa namanya? Rasmida, Junet, Tasya ikut di JPRMI. Niatnya apa? Cari jodoh. Bisa cari pertemanan. Innamal a'malu bin. Kalau kita niatnya lillah, dapatnya lillah. Niatnya dapat kawan, dapatnya dapat kawan. Niatnya dapat duit, dapatnya dapat duit. Rasulullah bilang sama sahabat, kalau hijrah niatnya lillah. Kalau karena wanita yang ingin dinikahinya, cuma dapat wanita. Makanya kita fokus. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin manusia diciptakan untuk liya'budun, untuk beribadah lah. Gak ada tugas-tugas lain kita. Jadi direktur bank, jadi kepala sekolah, jadi pembicara, ini itu segala macam, itu bunga-bunga. Tujuan utamanya kayak mana ngelatih fokus. Banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholat. Jangan mau diperdaya dunia. Kata ulama, dunia hanya tidak lebih besar dengan seperti 11 sayap nyamuk. Sayap nyamuk segini, setengahnya itulah dunia. Kalau dapat jangan bangga, karena dia seperti setetes air di lautan. Kalau nggak dapat jangan sedih, karena dia cuma setetes air di lautan. Biasa saja. 1, 2, 3. Biasa saja. Bahasa Melayu, Pontianak. Biasa aja. Bang, putar bang video. Putar video. Fokus. Ini satu video untuk melatih fokus ya. Tunggu, jeda dulu. Udah pernah nonton yang jorok-jorok? Abang-abang udah pernah nonton jorok-jorok? Jujur ya? Kakak-kakak udah pernah nonton jorok-jorok? Kita ketawa. Hari ini kita nontonnya akan nonton bareng. Di fokus, direkam. Berani? Jadi kita putar atau enggak? Gak usah? Putar atau enggak? Benar ya? This is about mindset. Saya ngomong jorok kan bukan berarti yang kalian pikirkan itu. Ngomong jorok tuh bisa jadi teh ayam, teh bebek kan jorok. Iya kan? Mindset. Jangan mau diolah sama orang. Ya? Betul enggak? Oke, perhatikan. Ini cerita orang yang pengen
pengen dapat foto Amitabh Bachchan, tahu artis India, cuma dia dikunci di toilet. Dan kita lihat kelanjutannya. Putar Pak. Fokus, ngelatih fokus. Kalau tujuan itu jangan dirubah, caranya yang dirubah. Tujuannya satu. Dia yang kecil ya, anak kecil. Sama kali gol, ke toilet cuma satu. Ini dia zaman. Bentar lah. Jamal. Marah. Helikopter datang. Artis yang mau diminta tanda tangan udah datang. Dia buru-buru. Amitabh Bachchan gitu. Udah terbayang kan? Terbayang. Kawannya malah gara-gara ngerti itu dikunci sama kawan. Orang-orang udah ke lapangan menuju. Fokus sama tujuannya dapatkan tanda tangan. Ya, foto Amitabh Bachchan dipegang. Satu, dua. Putusan yang terbaik. Ya. Jangan masalah. Tetap berjuang. Kawannya nggak dikasih masuk ke depan. Dia datang dari belakang lari. Nah, pegang sana, pegang. Kau ke bawah. Dapat tanda tangannya. Kasih tepuk tangan dulu. Gitu ya. Tujuannya jangan dirubah. Yang penting dapat cara-caranya yang dirubah. Nggak bisa metode kayak gini, metode kayak gini. Nggak semua orang sama. Saya bilang sama dia nih misalnya dengan cara bebek, dia kode kayak gitu, kasihan orang tuamu. Iya bang. Yang satu lagi, dek kode kayak gitu, bapak kode ngomong kayak gitu, berarti nah, abang siapa? Ya kan, beda-beda, tanggapan orang itu beda. Maka kita harus kreatif, jadi pendakwah, jadi umat Islam itu harus kreatif, menyampaikan pesan-pesan Nabi. Lanjut. Istiqomah antil jannah. 1, 2, 3. Ini yang saya buat gini tuh prinsip ya. Nanti kalau ada yang mau ini file ini minta Abang Fadil share aja ke semuanya biar diingat. Kalau kita lagi dapat masalah kayak gini, kayak mana? Oh, keep spirit. Kalau kayak gini, oh enggak apa-apa lah ikutin lillah. Kalau kayak gini, istiqomah. Sampai kapan? Sampai besok enggak? Sampai jannah. Tujuan kita ini semua kan surga kan? Ada yang tujuannya neraka? Enggak, Bang, saya nggak mau di surga. Terlalu easy bagi saya di neraka aja. Ada yang gitu? Enggak ya? Enggak ya Malim ya? Semua kan surga kan? Ya Bang ya? Malim tujuannya surga apa neraka? Surga lah. Saya nggak berani lah, takut lah. Lanjut. Keep spirit, keep spirit, no sosro. Keep spirit, tetap dakwah. Saya pernah pengalaman khatib Jumat dibayar 250.000. Luar biasa kan? Saya safari Ramadan kesana kemarin nggak pernah dibayar. Enggak, bukan dari sini. Kalau ini bayar langsung rekening cash. Diman Madrasah Aliyah dulu. Saya belajar sama Ramadan, nggak pernah dibayar kamu. Tapi senang gara-gara nampil ke depan, ya kan? Kesenangan itu menjadi hobi dan jadi profesi sampai sekarang. Begitu dapat upload 250.000 khutbah Jumat, wah senangnya bukan main. Karena apa? Wih, ya Allah,
Sangat mudah bagi Allah ngasih kita rezeki kan, padahal kita nggak minta. Tapi satu ketika pernah khutbah Idul Fitri, jaraknya itu berangkat sebelum subuh di Kerapung, Dolok Masuk, berangkat sama mak saya berdua. Begitu buka amplop Idul Fitri loh ya kan. Kalau bahasa orang itu pukulan 700 sampai seikat amplopnya. Abang dapat berapa? 200.000. Melihatnya kayak gitu baper. Kalau dari awal mata duitan pasti dia baper. Wih, aku udah bangun capek-capek jauh-jauh, keretaku bocor, minyak habis, dapatnya segini. Alhamdulillah saya dulu nggak dididik dengan uang, jadi spirit dakwah itu tetap ada. Nggak dapat duit aja semangat, apalagi dapat duit. Begitu dengan 200.000, oh alhamdulillah. Berarti kota ini perlu pendidikan. Udah selesai, nggak ada saya komen-komen. Kalau orang-orang sekarang kan gitu, komen-komen kan, nengok bayarannya murah, minggu depan diminta khatib, dia bilang gini, aduh ada saya dan tabrakan jadwal lah. Karena dia tahu karena amplopnya kosong, amplopnya sedikit. Nah, mental spiritnya harus ada dalam hati kita. Jangan mau mata duitan. Dapat duit alhamdulillah, nggak dapat kita yang ngasih. Pernah nggak gitu? Saya pernah satu waktu diundang gitu kan, jadi pembicara. Beliau cuma ngasih sertifikat, saya bicara 2,5 jam. Ini kita 1 jam ya, 2,5 jam, ngomong panjang lebar ada tanya jawab. Dia ngasih cuma jadi sertifikat. Ustaz, kami ini organisasi baru. Pesertanya dari Malang, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu, luar-luar provinsi, tapi online. Saya dikasih sertifikat. Ustaz, kami nggak bisa bayar Ustaz, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Kenapa? Saya kan pengen tahu, saya tanya. Udah, sejak saat itu saya yang malah kasih support ke dia. Itu pendakwah tuh gitu. Jadi pendakwah bukan mau duit, tahu jamaah. Kalau nggak mampu kasih. Gitu. Tapi kalau di pemerintah boleh lah. Pemerintah bebasnya emang. Aja bang. Nah, video Kids Spirit tadi, saya juga punya satu video untuk abang-abang sama kakak-kakak semua. Kayak mana kita harus tetap semangat walaupun kita udah di titik habis, di titik paling terendah. Boom, udah nggak bisa lagi mana-mana. Sebelum itu ya, sebelum ini fokus ya, video fokus ya, buka kok. Ya. Video apa tadi? Spirit. Ada? Semangat. Ada? Stop dulu. Stop dulu. Wait. Jadi, saya kan YouTuber. Aktivis media sosial. Bagi saya handphone tuh penting, laptop tuh penting. Beberapa bulan lalu laptop saya dua-dua rusak loh. Komputer di rumah juga rusak. Jadi nggak ada file-file saya yang bisa diupload, yang bisa diedit, dan tidak ada tempatnya. Saya pinjam laptop ini kakak saya, terus saya akhirnya beli laptop baru, utang 4 juta rupiah karena saya cuma punya 1 juta, mak saya 1 juta. Dan dibawa pulanglah laptop itu. Laptop kakak saya tadi mau saya balikan. Malam saya taruh di bawah. Besok paginya dipipisin kucing. Dipipisin kucing, nggak bisa hidup. Saya bawa ke konter, kena 850.000. Bayar yang 4 juta tadi masih garuk-garuk kepala ya kan. Udah nambah lagi 800 ribu. Saya mikir gini, ya Allah, aku ini kan berjuang di agamamu, ya kan. Kita berjuang dari dakwah, kita sholawatan, kita nggak tinggal sholat, kita buat baik ya. Tapi kok ujian kan datangnya ke kita. Dia nggak sholat ya Allah, dia nggak puasa, dia malas sedekah, tapi kok hidupnya enak, kelihatannya cantik. Pernah nggak kita ngerasa kayak gitu? Pernah kan? Tapi jangan, tetap semangat. Harta, benda, jabatan, kekuasaan boleh hilang, tapi prasangka baik sama Allah tidak boleh hilang. Ini dia, tetap semangat. Saat posisi terendah, tetap bangkit. Bahkan bisa tawa-tawa. Makanan kesukaan tikus, keju. Dia tahu ada cobaan, diambil dari kiri, dari kanan, dari depan, masih berhasil. Akhirnya, nah di posisi terpahit dalam hidup kita, kehilangan, nggak punya duit, ya kan, tabrakan, koma, ya. Sekaratul maut, nggak ada lagi yang bisa nolong, tinggal nunggu waktu aja ya. Hitungan
menit. Oh, tapi bangkit. Bangkit. Batang menyerah, tetap semangat. Easy, kecil lah. Gampil ini. Pakai gaya. Senyaman ini saya ketawa-ketawa. Iya, istilah keju rupanya. Nolan cheddar. Ya, bisa ini kita betul-betul terdekat. Oke, apa pesannya, Bang? Kita udah dapat posisi musibah paling parah dalam hidup kita. Kita kebanyakan apa? Nangis ya. Nangis itu cerita sama kawannya bola tuh. Dia cerita kawannya main game. Ya, apa? Eso. Katanya. Gak dipedulikan dia. Dia curhat sama orang yang salah. Curhat itu sama siapa? Sama Qul ya ibadi. Ya kan? Fa inni qarib. Abang-abangku. Aku tuh dekat. Kau ngapain nyari dia? Dia tuh aku yang mintakan. Aku nih mintakan kau. Sini doain sama aku. Itulah yang saya lakukan sama kamu. Gak mau saya ngadu sama mak saya cuma begini. Tahu mama saya, gak pernah saya ngadu banyak-banyak. Mama saya tuh dari kecil sampai besar udah terlalu banyak masalah. Apalagi bapak kan, saya gak mau nambah-nambah masalah. Senyum aja. Tapi begitu sholat, masih Allahu Akbar. Belum baca Iftitah dan nangis. Pernah nangis? Gampang. Dulu saya simpan nanya, gimana cara sholat khusyuk? Motivatornya jawabin, pertama kita harus tahu bacanya, kita tahu artinya, kita terjemahkan satu persatu. Gak siap-siap sampai sore. Tadi lupa. Ya, gampang bagi saya sholat khusyuk itu sebelum sholat niatkan, ya Allah ini sholat yang terbaik. Semua yang pernah aku lakukan, kalau itu kesalahan mohon ampun ya Allah. Udah sholat. Hadir seluruh permasalahan dalam hidup kita. Ya, tetap semangat. Lanjut Bang. Sesaat lagi ya. We are nothing, Allah is everything. 1, 2, 3. Yang kuat, ini prinsip. 1, 2, 3. We are nothing, Allah is everything. Ini acara-acara kayak gini, kan pasti ada yang kerja keras, ada yang cuma duduk-duduk aja ya. Pasti yang duduk-duduk aja tuh gini. Aku gak kerja aja berhasil. Nah kayak gitu ngomong ya. Terus yang kerja keras pasti dalam hati gini. Kalau gak aku yang kerja ini, gak ada ini semua, gak bakal pernah. Ini jangan ada lagi abang-abang kakak-kakak di dalam pikiran kita. Kita itu cuma perantara. We are nothing. Kita tuh gak ada apa-apanya. Allah is everything. Allah segalanya. Jadi kalau hari ini ada yang punya kereta NMAX, saya naik Smash ya. Keretanya Mak Eli. Ustadznya naik Smash. Gaya kamu tadi kan? Bukan. Gaya siapa tadi? Pakai kacamata. Kak Rizky. Ustadznya naik Smash. Gibah-gibah. Zaman sekarang gitu kan. Sebagus apapun yang ngomong, kalau nggak punya cuan, ya kan? Jadi kentut, kayak kentut ya. Ngapain bawa waktu kentut ya? Tapi kalau yang ngomong itu cincin emas berlian batu akik, batu bata, kupu kerikil, naik mobil, kapnya terbuka, bukan backup ya. Kapnya terbuka, klaksonnya enggak kayak angkot, tapi jarang goyang, jarang bus, klaksonnya naik bus, ngomong sedikit aja, padahal tahap yang diomongkannya, tapi karena cuannya banyak, maka jadi betul. Ustadz yang ngomong betul tidak ada. Bisa 1 menit lagi. Sedikit kali waktunya. Makanya semua lama. Ya gitu. Selamat datang kepada bapak-bapak perwiritan Sipiongon. Ya, Bapak Eko. Ya, abang-abang, kita itu gak ada apa-apanya. Allah yang segalanya. Lanjut Bang. Berapa menit lagi? Komentar. 1 menit lagi. Closing. Sudah datang. Siapa pemakai? Bapak? Ya, oke. Kita next aja ya. Kita ini kerja sama Allah. Jangan harapkan sama manusia. Capek, tapi nanti Allah yang bayar. Kalau kita capek minta bayaran sama manusia, gak cukup itu untuk bayar kita.
betul kan? Ilmu kita di mahal. Tapi kalau Allah yang bayar, kelar semua. Lanjut. Bareng. Kalau merasa kesepian, kalau merasa sendirian, keluar rumah, ke masjid, ikut pengajian. Jadi merasa punya kawan. Kalau sendirian lemah, kalau bersama kita kuat. Lanjut. Muslim media. Jadi orang muslim harus jadi media. Media sosial itu jangan biarkan orang itu yang isi, kita yang isi. Ustaz, saya mengidorakan Fatimah Zahra, gak mau nampak wajah. Gak usah kamu upload foto, gak usah buat nama kamu, buat nama akun Hijrah Fest, Hijrah Official. Kamu upload tentang syiar dakwah, gak usah tampakkan identitas. Aman kan? Lanjut. Brand ambassador. Kita hari ini adalah Islam. Orang lihat kita itu yang disalahkan Rasulullah. Misalnya nih, iya Habibanu ya kayak gitu. Kayak mana Rasulullah ngedidik umatnya? Jadi kalau kita mau Rasulullah dipandang baik sama seluruh dunia, perbaiki diri masing-masing. Gaspol, jangan kasih kendor. Kalau kira-kira down gara-gara cemoohan, tengok video-video motivasi. Tengok orang tua, tengok ustaz-ustaz. Jangan kasih kendor. Lanjut. Happy ending. Lanjut. Take and exit. Ini mau kita putar video, nggak usah ya? Nggak usah ya, udah. Terakhir, habiskan slide. Lanjut. Oke, udah stop situ ya. Baik, di penghujung acara Bang kakak-kakak, sebenarnya ini kita mau nasihat. Nasihat itu kayak muasabah. Sa'ubiru ya khalqi min jadid. Nah itu mengingatkan kita kembali untuk minta ampun sama Allah. Rasulullah dulu dikasih permintaan apa? Ya Allah, ampuni dosa seluruh umatku. Kita kalau dikasih permintaan, mintanya haji, minta ini, betul kan? Perbaiki diri kita, minta ampun sama Allah. Insya Allah yang waktu yang sekian menit tadi, yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Saya mewakili panitia minta maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah kita mohon ampun. Akhirul kalam kita tutup dulu dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita berjumpa di pertemuan akan datang. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis sama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya saya Justin Bieber yang sudah masuk Islam. Amin ya, doakan saya. Saya kasih patung dulu, kuntilanak naik sepeda jalannya mundur. Jangan lama-lama warna wajah saya nanti malam nggak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kembalikan sama Abu Moderator. Oke, terima kasih kepada Ustaz. Ya, minum dulu Ustaz. Ngelak. Oke, sahib-sahib sekalian, setelah ini satu materi lagi. Nanti setelah asar kita ada kunjungan dari DPRD provinsi. Insya Allah dalam transportnya ya waspada lah ya kan. Kalau sedikit pasti ada. Enggak ada timnya. Oke ya, nanti habis asar kita habis makan, habis sholat kemari nanti bagi nasi kotak terus sama bingkisan kita nanti dari DPRD. Itu tadi jangan dimulai dari nilainya ya kan. Waspada tadi walau sedikit pasti ada. Insyaallah ya. Kita break dulu 5 menit. Ya, untuk menambah semangat kita putarkan dulu lah Mas DPRD ini, Pak. Ya, pemateri kita yang selanjutnya peran pemuda dalam syiar Islam juga sudah hadir. Oke, kepada sahib-sahib sekalian untuk biar kita suasananya kan sudah ngantuk ya kan. Nah, kita bisa dimohonkan untuk berdiri sejenak kita menyanyikan lagu Mas JPRMI. Tadi apa? Yel-yelnya siapa kita? JPRMI. JPRMI, ayo ke masjid. Dari masjid untuk Indonesia. Masih semangat?
Siapa kita? JPRMI dari Masjid. Kita diharapkan kepada kawan-kawan untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Mars JPRMI sejenak sambil mengepalkan tangannya di dada. Sesuai dengan tema diklat kita pada siang hari ini adalah peran pemuda dalam syiar Islam. Kita kedatangan moderator kita, materi kita. Ini adalah sosok muda yang luar biasa, memimpin di salah satu desa di Kecamatan Pagamerbau. Langsung saja, sekali lagi beri tepuk tangan untuk anggota kita, Parianto ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa, karena di sore hari ini kita masih diberi hikmat, nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, sehingga kita semua masih dapat berkumpul di aula ini dalam pelaksanaan diklat ya, namanya diklat ya, diklat dan pengenalan fungsi organik